Shalom, perkenalkan nama saya Jeniwati Arnibulu. Saya dari kelas B S1 Teologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Ibadah Online bagi Pertumbuhan Gereja Masa Kini. Ya, langsung saja. Pada latar belakangnya di sini, internet pada faktanya telah menyatu dengan kehidupan masa kini. Kehadirannya tidak saja telah mengubah banyak hal dalam tatanan kehidupan sosial, tetapi juga telah mengubah perilaku keagamaan dan pertumbuhan gereja. Perilaku ibadah selama ini terbatasi oleh ruang dan waktu, dan itu telah dijadikan standar baku keimanan seseorang. Sekarang tidak lagi demikian, bukan saja terkait dengan ruang serta waktu peribadatan, bahkan lebih dari itu. Liturgi gereja yang selama ini disakralkan pun juga ikut berubah. Luaran dari penulisan artikel ini adalah untuk menemukan sebuah informasi tentang dampak ibadah online bagi pertumbuhan gereja masa kini. Pada bagian latar belakangnya, internet pada faktanya telah menyatu dengan kehidupan masa kini. Kehadirannya tidak saja telah mengubah banyak hal dalam tatanan kehidupan sosial, tetapi juga telah mengubah perilaku keagamaan dan pertumbuhan gereja. Perilaku ibadah yang selama ini terbatasi oleh ruang dan waktu, dan itu telah dijadikan sebagai standar baku keimanan seseorang. Sekarang tidak lagi demikian, bukan saja terkait dengan ruang serta waktu peribadatan, bahkan lebih dari itu, liturgi gereja yang selama ini disakralkan pun juga ikut berubah. Luaran dari penulisan artikel ini adalah untuk menemukan sebuah informasi tentang dampak ibadah online bagi pertumbuhan gereja masa kini. Pengertian ibadah, kata ibadah dalam bahasa Inggris adalah worship, berasal dari istilah Anglicization worship atau word and ship, berarti seseorang yang layak untuk menerima pujian dan hormat. Saat kita beribadah, kita sedang memproklamirkan kelayakan Allah. Kata Ibrani dalam Perjanjian Lama yang diterjemahkan worship adalah shash, yang berarti sujud menyembah, artinya sikap hormat dan merendahkan diri dari tubuh maupun pikiran seseorang. Baik, untuk pembahasannya di sini, yang pertama adalah pengaruh atau dampaknya ibadah online. Adanya kecepatan penyebaran pengaruh ibadah online yang terus-menerus dan kemajuan teknologi komunikasi modern tentu akan sangat mempengaruhi bagaimana cara masyarakat dan jemaat bersentuhan dengan agama. Pemahaman serta praktik teologis teknologi digital melalui sosial media dimanfaatkan setinggi-tingginya untuk membangun sebuah hubungan, dan yang lebih luas adalah jaringan. Intinya, sosial media digunakan untuk menghubungkan seseorang akan yang lain. Memperhatikan maksud dan pengaruh atau dampak dari ibadah online dalam masyarakat global adalah membangun komunitas, maka dapat disandingkan dengan salah satu model panggilan menggereja yang tegas doulos, yaitu gereja sebagai mystical communion. Yang kedua adalah kekurangan dan kelebihan ibadah online. Kebaktian dengan cara seperti ini memiliki banyak keuntungan ibadah online. Di antaranya, semua jemaat dapat terlibat, khususnya gereja-gereja yang ada di perkotaan dan tidak dibatasi teritorial negara. Pada kenyataannya, kebaktian dengan cara ibadah online ini dapat melibatkan seluruh jemaat bahkan yang ada di luar negeri untuk menyampaikan kabar baik atau Injil melalui online, yaitu YouTube, Facebook, live streaming, Instagram, Google Meet, Zoom, dan aplikasi lainnya.
Dengan ibadah online juga membuat jemaat tidak harus keluar rumah untuk beribadah. Cukup hanya membuka YouTube, Zoom, ataupun Google Meet di rumah untuk melihat pendeta atau gembala berkhotbah. Tidak perlu lagi untuk tatap muka. Ibadah online juga menggantungkan jemaat untuk tidak macet di jalan untuk pergi beribadah, khususnya gereja-gereja yang ada di kota-kota besar. Persembahan dilakukan dengan mentransfer uang ke rekening gereja. Jemaat sangat terlihat antusias mengikuti kebaktian dengan ibadah online, dan sangat membantu jemaat yang ada di kota untuk tidak harus mengikuti ibadah di gereja, melainkan hanya di rumah melalui media. Kekurangan. Pelaksanaan ibadah secara online itu bukan suatu yang mudah. Ini memerlukan persiapan yang matang, sebab tidak semua gereja siap dengan cara seperti ini. Baik pendeta maupun jemaat masih belum terbiasa dengan pola ibadah online, khususnya yang ada di perdesaan, yang kurang sinyal atau jaringan untuk melakukan ibadah online. Kekurangan pola ini adalah tidak terjadinya kontak personal antar jemaat. Kebaktian mingguan yang biasanya diwarnai dengan berbagai simbol keakraban atau kebersamaan yang memberi daya pikat sendiri bagi jemaat, seringkali mereka merasa bahwa kebaktian seperti ini hanya seperti main-main saja dan belum masuk ke hadirat Allah secara sungguh-sungguh. Di sisi lain, terkait dengan kondisi jemaat, jemaat belum siap baik secara mental, spiritual, dan fisik untuk mengikuti ibadah dengan online. Kendala berikutnya terkait dengan persembahan. Memang jemaat dihimbau untuk memberi persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja, tetapi masalahnya tidak semua jemaat memiliki dan mengerti dengan cara seperti ini. Apalagi gereja yang ada di perdesaan yang jauh dari perkotaan, untuk mentransfer uang ini sangatlah menyulitkan bagi jemaat ataupun pendeta yang ada di perdesaan. Tujuan ibadah online. Tujuan dari ibadah online ini yang pertama adalah memuliakan Allah. Ibadah yang berpusat pada Allah seharusnya adalah ibadah di mana Allah dimuliakan, tanpa mengabaikan faktor manusianya. Tujuan ibadah bukan sekedar menerima berkat dari Allah, tetapi juga memberikan persembahan kepada Allah. Tujuan ibadah yang kedua adalah memberikan persembahan kepada Allah. Hal penting dalam ibadah bangsa Israel adalah pemberian. 3 kali Allah berbicara tentang hari raya wajib yang harus diadakan oleh umat perjanjiannya, dan dalam ketiganya Allah memerintahkan supaya jangan orang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Itu terdapat pada Keluaran pasal 23 ayat yang ke-15 dan pasal 34 ayat yang ke-20 dan juga Ulangan pasal 16 di ayatnya yang ke-16. Tujuan ibadah online juga untuk merasakan kekudusan Allah. Saat manusia merasakan kekudusan Allah, maka hati nuraninya akan tersentuh, digerakkan oleh kekudusan Allah untuk kembali hidup sesuai dengan kekudusan Allah. Tujuan ibadah adalah untuk memandang, merasakan, memahami kekudusannya Allah, agar hati nurani diperbarui, bertobat, digerakkan untuk hidup kudus, memuliakan Allah yang adalah kudus. Di sini saya mengambil kesimpulan kebaktian dengan pola ibadah online tidaklah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Di satu sisi, gereja adalah anggota tubuh Kristus yang keberadaannya tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Dengan demikian, gereja harus bisa berkontekstual terhadap suatu perubahan tanpa kehilangan esensinya sebagai tubuh Kristus. Secara biblikal, menyembah Allah dengan roh dan kebenaran itu adalah penyembah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berdasarkan hal ini, sebagai rekomendasi, gereja perlu memikirkan secara serius pelaksanaan ibadah online sebagai upaya memaksimalkan pelayanan gereja dan pertumbuhan gereja dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.